Serial Gadis Kretek yang ditayangkan sejak awal November lalu di platform Netflix meledak dan menguasai tren perbincangan penonton Indonesia. Serial 5 episode yang digarap berdasarkan novel karya Ratih Kumala ini diproduksi oleh Base Entertainment dan disutradarai oleh duo Kamila Andini dan Iva Isfansyah. Menampilkan pemain Dian Sastrowardoyo dan Aryo Bayu sebagai dua peran utama. Gadis Kretek berkisah tentang Dasia atau Jengyah, perempuan berpikiran mandiri dan menerobos di tengah industri rokok kretek yang maskulin dan penuh tabu. Drama cinta, keluarga dan bisnis rokok kretek ini melalui berbagai titik penting sejarah Indonesia, dari masa kemerdekaan hingga tragedi 1965 yang mempengaruhi nasib para tokoh-tokoh dalam cerita ini. Layar bersama Leila Chudori berbincang santai dengan sutradara Kamila Andini, novelis dan tim penulis skenario Ratih Kumala, serta pemeran utama serial ini, Dian Sastrowardoyo. Selamat menyaksikan. Halo semuanya, congratulations. Halo. Ya, lagi happy nih ya, Iya. euforia nih ya. Gila lah, bener-bener satu hari aku selesaiin 5 episode. Nge-binge, Mbak. Hah? Nge-binge. Nge-binge, sampai lupa. Soalnya aku terus pengen tahu terus gitu ya. Penasaran ya? Penasaran banget, pengen tahu dua dunianya tuh gimana endingnya gitu ya. Oke, ini aku pertama pengen tanya yang nulis ceritanya dulu ya. Dari dulu saya kepengen banget tahu gimana sih you decided I want to write about industri rokok, industri kretek di masa lalu. Itu kan pasti nggak mungkin out of the blue, pasti apakah ketemu orang atau you read something, itu gimana pertamanya? Jadi sebetulnya cerita tentang kretek tuh nggak asing di telinga aku, Mbak, karena dulu kakekku itu pengusaha kretek, tapi dia pengusaha kretek yang kecil di kota kecil juga. Aku nggak pernah ketemu kakekku, cuman ceritanya dia tuh terus mengalir gitu ya setiap kita kumpul di rumah kakek gitu, dari Pak D, Bude, Om, Tante. Nah nyangkut tuh di kepala sampai gede, sampai aku udah nulis berapa buku masih nyangkut di situ. Akhirnya terus aku pikir tadinya tuh Gadis Kretek, aku pikir cuma akan jadi cerita pendek ya. Nggak taunya dia malah jadi segitu. Berkembang. Iya, berkembang. Tapi itu yang Ratih denger drama-dramanya atau cuman settingnya. Oh, settingnya. Hanya settingnya. Jadi Oke. settingnya karena rumahnya eyangku itu memang dulu tuh gede banget dan jadi tempat melinting gitu. Jadi dulu industri lokal seperti itu, dilintingnya di rumah-rumah gitu. Serialnya kelihatan tuh itu Iya. benar industri lokal banget. Nah, terus you did a research gitu ya? Iya, Jadi pergi banyak. ke berbagai kota gitu. Kebanyakan kota-kotanya itu di Jawa Tengah, Mbak. Jadi kayak Magelang, Kudus, Semarang tuh tempat-tempat yang sebetulnya masih memproduksi kretek lokal masing-masing. Mereka punya merek masing-masing di kotanya yang kita tidak pernah dengar di kota besar, kita tuh nggak dengar. Tapi di kota-kota kecil ini merek-merek itu tuh sebetulnya terkenal banget. Terus drama-drama itu totally Oh, kalau fiction, itu totally fiction. Oh, Ya, fiction. Oke. Termasuk karena aku lihat wah ini kok ada bau Roro Mendut gitu ya waktu di awal saya bacanya dulu 2 tahun yang lalu, terus kemarin refresh lagi gitu ya, ada bau Roro itu tuh totally semua, satu pun nggak ada cerita-cerita masa lalu gitu. Enggak. Jadi itu itu benar-benar fiction. Roro Mendut tentu saja tidak bisa dipisahkan dari kita punya budaya kan. Itu kan sebenarnya cerita betul. legend. Kalau Iya. aku tidak memasukkan ke situ malah konyol. Iya Gitu. banget. Termasuk ludahnya yang manis itu. Iya. Salah satu inspirasi Jengyah memiliki ludah yang manis kalau di buku ya dari Roro Mendut. Iya, oke. Nah, sekarang kita nih mau loncat kepada visualnya ya, Dini ya. Ini saya tahu nih udah dengar dari produsernya bahwa ini took a long time, 2-3 years ya kalau nggak salah ya, 2-3 tahun. Nah, itu pada akhirnya menjadi 5 episode yang kemudian berkembangnya jauh sekali, cukup jauh lah ya menurut saya setelah membaca novelnya 2 kali. Itu cukup jauh. Itu ceritain dong perjalanan dari yang sebetulnya sebuah kisah yang tadinya betul-betul it's actually a road story dari anak masa kini itu kan ya, si Lebas dan actually 3 bersaudara itu kan ya. Kemudian menjadi
cerita yang lebih fokus kepada Jung Yah gitu ya, kepada masa lalu. Itu how did you guys decide that dan menemui kendala-kendala apa aja? Mungkin nanti juga Rati bisa Iya, elaborate please. lagi ya. Rati, chip in, Dian chip in. Karena sebenarnya aku udah baca novelnya dari tahun 2012 gitu ya. Dan pada saat diajak untuk juga menyutradarai cerita ini, aku excited banget, tapi juga di sisi yang sama aku tahu bahwa ini cerita yang gak mudah. Maksudnya storytellingnya juga rumit dan itu butuh craftsmanship yang besar gitu kan. Rati di novelnya sudah sangat bisa menceritakan drama romansa epik ini dengan sangat baik, dan aku sebagai sutradara berharap bisa menceritakannya juga dengan baik gitu kan. Nah, aku tuh pas akhirnya ikut ke sini sudah ada draft 5 episode ya waktu itu. Aku terima dan memang secara struktur sudah ada perubahan itu. Jadi perubahan itu sudah hadir bahwa yang memang yang membuat cerita ini bergerak itu Lebas dan Arum. Ya, Lebas dan Arum, terus jadi Arum ada di depan gitu kan. Dan ini memang pengen dibawa lebih romance gitu kan. Betul. Romansa. Kita langsung riset ya waktu itu. Iya, betul. Kudus, aku, Mas Iva, terus Ke Kedung, Rati, Temanggung. Tio, Kanya Iya. juga semua tim penulis. Di titik itu emang aku juga udah punya bayangan karena aku udah cukup tahu novelnya. Aku pengen treatment yang aku pengen gitu, misalnya ngomongin karakter, terus udah gitu alur cerita apa yang harus kita kedepanin dengan perubahan ini. Kita diskusi selama kita riset juga. Terus akhirnya ada notes buat draft 2 ya. Iya. Nah, yang berat di aku adalah sebenarnya karena nggak lama dari kita riset dan itu draft 1 itu udah harus langsung preps. Jadi kita harus preps dengan skrip yang sebenarnya masih early draft banget gitu. Dan sedangkan ini kita prepsnya itu kan membangun 2 dunia ya. Maksudnya kayak bikin 2 film sebenarnya, membangun dunianya Lebas dan Arum 2001 ini dengan setting yang modern, dengan setting yang ini bener-bener kayak preparation buat 2 film sebenarnya rasanya. Itu heavy banget. Sedangkan skrip masih early draft, makanya jadinya ada titik di mana untuk bisa lebih efektif gitu, karena kita banyak sekali kalau preps kan harus banyak yang diputuskan dengan sangat cepat ya gitu, dan juga pemain juga butuh direction dan lain-lain. Akhirnya saya dan Iva ikut nulis ya di draft ketiga sampai lock di syuting script draft 7. Akhirnya itu udah kita handle karena kita butuh mengefektifkan waktu gitu kan, dengan diskusi juga dengan semua tim penulis. Dan memang challenge terbesarnya ini kisah yang harus bukan cuma dijahit tapi dirajut gitu rasanya. Setiap elemennya, setiap koneksi antar zaman, setiap planting sebab akibat tuh selalu harus dirajut dengan detail gitu. Jadi memang, dan itu merajutnya sendiri juga sampai di syuting kita masih terus ngomongin, oh kita kasih apa ya di sini supaya orang di sini merasakan sesuatu gitu. Misalnya banyak penambahan detail yang jadi harus selalu kita lakukan gitu selama press dan syuting. Dialognya misalnya Jagat ngomong, wah anak perempuan kok main rokok. Mana ada yang mau sama perempuan tangannya bau Jagat nih si yang Ferdi Sulaiman. Ya. Tangannya bau tembakau gitu. Itu juga akhirnya kita pakai lagi pada saat adegan romansnya Jung Yah, dan itu bahwa tanganmu bau tembakau aku suka gitu. Nah, hal-hal kayak gitu tuh ya emang harus selalu kita pertanyakan lagi, diskusiin lagi berdua sama Mas Iva, terus masukin lagi. Aku juga masih sambil syuting diskusi terus sama Rati karena aku pengen memastikan bahwa semua soul atau esensi yang ada di bukunya juga tetap jadi kerangka hadir gitu. Jadi aku juga Rati, let me know what you think, kalau ada yang harus aku coba masukin lagi pada saat aku ngerjain adegannya dan lain-lain, karena
ya it's a big challenge gitu buat aku, dan ternyata ini. Tapi aku juga banyak terbantu juga sama grup pemain Iya, yang waktu reading. Iya, yang dengan acting coachnya Mas Rosa, mereka semua kayak support grup yang benar-benar juga nggak hanya memikirkan adegannya sendiri, tapi juga memikirkan nanti mereka akan seperti apa, lawan mainnya akan seperti apa. Jadi semua yang harus dirangkai dan dirajut ini juga. Nah, aku sekarang mau tanya sama Dian nih. Menurut Dian, definisi atau bagimu sebagai pemeran Jengyah, Jengyah itu siapa sih? Buat aku Jengyah itu adalah center dari cerita ini. Jadi dia identitas dari kreteknya yang diceritain di sini, karena kan dia yang menciptakan Saus. Tapi yang ironis juga di saat yang bersamaan dia kan tokoh perempuan, dan di tokoh perempuan yang sangat maju, yang dilahirkan terlalu cepat sebenarnya, karena di saat dia hidup culture atau bahkan industri kretek pada saat itu benar-benar sangat tertutup buat pekerja perempuan, terutama yang mau melakukan inovasi gitu. Tapi dari jiwanya tuh gimana? Karena dia tuh kan mencoba nggak spoiler, dia ingin mencintai semerdeka mungkin gitu kan ya, mencintai seseorang sebenarnya, sementara kan tetap aja lah di masa itu orang tua mungkin maunya sama yang mana, dan dia tetap mencoba berbeda dengan apa yang terjadi dengan Kartini, dia mencoba memperlihatkan ini saya cinta yang ini gitu. Aku justru ngeliatnya gini loh Mbak, justru Dasyah tuh mencintai kretek sebenarnya. Dia mencintai Saus, dia hanya bisa bersama orang yang bisa menerima keadaan di mana saya harus dekat dengan my craftsmanship, yaitu pembuatan saus. Dan pada saat itu yang bisa menerima bahwa dia itu harus selalu dibiarkan bekerja dan harus dibiarkan disupport karirnya, baru dia bisa bahagia adalah Suraya gitu loh. Makanya waktu itu dia dengan mudah langsung pilih, ya tentunya yang ngerti saya kayaknya cuma Raya. Bagaimana dia mendefinisi dirinya sendiri itu adalah dari craftsmanship-nya dia, itu dirinya gitu loh. Jadi dengan Raya mensupport dia menciptakan saus, itu kayak menemukan orang yang bisa memahami dirinya gitu loh. Jadi dia sebenarnya nggak cinta sama laki-laki, sebenarnya mencintai karirnya dia ya, passionnya dia, cita-citanya dia. Dan hanya orang yang bisa mensupport itulah yang akhirnya oke lah, ya berarti saya sama kamu, karena kamu yang akan mendukung saya dan akan memperbolehkan. Karena di zaman itu ternyata dia tidak bisa mendapatkan akses itu sendirian. Buktinya kunci itu segala macam diberikannya oleh bantuan Suraya. Kalau Dini gimana? Karena kan sebagai sutradara bersama Iva yang sebenarnya sudah set up dari awal ya, bahwa Raya is going to be the love interest, ya kan? Dan udah adalah jejak-jejak itu dari awal, dia pertemuan, dari lirikan, dari pandangan, dari all the gestures towards main karakternya. Itu Jengyah tuh siapa? Aku sih sama kayak yang Dian bilang gitu, itu emang diskusi kami bahwa dia perempuan yang cukup introvert, dia punya dunianya sendiri, dia punya kepalanya sendiri. Makanya kalau ngelihat serial ini, saat kita masuk ke ruang saus tuh itu dunianya Dasyah tuh, itu kayak dia a witch and an angel in the same time gitu. Karena dia punya dunia dia sendiri, and she's very talented, rare talent, dan very passionate gitu kan. Jadi memang, dan pabrik kretek itu safe place-nya Dasyah sebenarnya gitu, sebagai perempuan gitu. Itu dunia yang dia nyaman banget ada di situ. Dia passionate dengan kretek, dia sangat sensorik, dia tahu semua bau, dia kenal bagaimana, dan dia tahu bagaimana menciptakan kretek yang terbaik gitu. Jadi ya benar katanya Dian bahwa dia akan sangat berkoneksi dengan orang yang bisa memahami itu semua gitu. Dan makanya pada saat itu semua direnggut dari dia, itu seperti kehilangan safe place-nya gitu, seperti dunianya nggak tahu lagi nih pegangannya di mana nih gitu. Direnggut tuh maksudnya waktu mau kawin ya, waktu menjelang dipingit, tidak diperbolehkan bekerja di pabrik lagi, dan udah disuruh belajar masak, belajar jahit gitu. Itu kayak dunia runtuh sih ya buat dia. Lebih lagi pada saat dia akhirnya
ya ada penangkapan gitu. Itu udah lebih hancur itu. lagi. Itu Hilang udah. itu udah semuanya. state, udah masuk tuh, udah lain lagi tuh. Tapi saya tertarik gini, ketika membaca nih ya Ratih ya, Jeng ya saya melihatnya tuh tidak terlalu introvert. Sementara di serial ini kelihatan dibikin introvert, very quiet, and kebanyakan pergulatannya lebih banyak di dalam, kelihatannya begitu. Dari kita ngelihatnya dari di dalam wajah Jengnya. Sementara kalau di sini dia sedikit lebih outward ya. Itu boleh nggak saya tanyakan, karena Ratih juga bagian dari tim writer ya. Itu perubahan itu kenapa terjadi itu? Jadi kita tuh memang sengaja untuk meng-create Dasia seperti apa yang bisa merepresentasikan dan yang paling oke untuk kita visualkan. Kemudian kita tuh kebetulan di sini tim penulisnya tuh ada 4 ya, Mbak Lela ya. Ada aku, ada Tanya Yuson, terus ada Kanya Kamili sama Amba Rizky Ramadantio. Nah, kami tuh berembuk bener-bener karakter Dasia seperti apa nih yang mau kita tampilkan. Terus akhirnya kita memutuskan kayaknya dia harus menjadi seorang perempuan yang berbeda di antara semuanya gitu. Kalau dia sama saja gitu, kalau di buku kan aku bisa punya ruang yang luas untuk menjelaskan itu gitu. Tapi di sini kan ada kepentingan visual gitu. Makanya begitu kita tampilkan, oke, Dasiahnya seperti ini, kita mau bikin dia yang lebih introvert dengan karakter yang seperti ini, tertutup tapi dia pintar, wanita yang lebih maju dari zamannya seperti yang tadi Dian bilang. Kemudian setelah aku bertemu Dian dan tiba-tiba dia memakai kostum Dasiah, aku kaget, wow, karakterku bisa berbicara balik ke aku gitu dan mulai mewujud gitu. Aneh rasanya Mbak. She's alive. She's alive gitu, dan dia mempertanyakan gitu. Terus jadi dia aku tuh jadi apalagi udah dikasihin kostum gitu ya. Jadi kuat sekali karakternya gitu, dan aku happy dengan hasil akhirnya Dasiah yang seperti ini. Ah, ini ngomongin kostum, sebentar, aku takut nanti lupa karena kostumnya Dasia always muted ya, gelap, hitam, abu-abu, always. Ada perubahan? Ya, setelah itu dia putih ya, setelah peristiwa besar di mana negara masuk ya. Tapi sebelumnya itu kan masih very muted, seperti yang dipakai di Indonesia monokrom. Itu decisionnya kenapa? Karena Jadi introvert tadi. nah waktu dikasih skripnya kan memang juga mungkin ini aku bisa jadi jawab 2 pertanyaan juga ya gitu. Pas dikasih skripnya kan aku juga salah satu yang memang aku diberikan ruang yang cukup besar gitu oleh showrunner juga penulis untuk juga bisa ngasih treatment gitu kan dalam cerita ini. Dan pada saat aku ngelihat yang talent yang aku lihat pertama kan talentnya Dasia ya, dan talentnya Dasia kan sensorik, sesuatu yang kalau di buku bisa dijelaskan dengan kata-kata. Kalau divisualisasikan kan susah, aroma, penciuman dan lain-lain. Ya harus dari ekspresinya dia. Yes, betul. Nah makanya kenapa sebenarnya salah satu hal aku juga membayangkan dia orang yang lebih introvert, in a way lebih centered ke dirinya sendiri, karena dia punya sensitivitas itu gitu. Dia punya sensitivitas yang tinggi tentang craftsmanship-nya dia gitu. Jadi memang aku juga butuh untuk dia jadi orang yang cukup centered gitu sama dirinya sendiri untuk dia bisa merasakan hal-hal yang orang lain tidak bisa rasakan gitu. Jadi aku waktu itu juga memang udah bilang sama Taya dan Mbak Shanti kayak ini kalau di aku kayaknya aku pengen bikin dia kayak Ice Queen deh gitu, kayak bener-bener perempuan yang dingin. Yang kedua karena yang paling berat saat aku lihat ini dan sebagai director kan aku akan punya karakter utama yang sebenarnya pemain utamaku itu hadirnya di flashback. Betul. Dan kita nggak ketemu dia lagi gitu. Jadi kan sebenarnya itu challenge yang besar banget sebagai sutradara, bagaimana yang membuat dia tetap centered karakter utama, but she's actually in the flashback gitu kan. Nah karena itu juga aku tuh dan sebenarnya apa yang terjadi sama Dasia tuh tragis sekali gitu kan. Ada 2 hal yang akhirnya aku merasa bahwa ini dibutuhkan di serialnya. Yang pertama adalah aku pengen memang menampilkan karakter Dasia ini kayak semacam
hantu gitu, seseorang sosok perempuan yang akan menghantui kita dalam hal yang positif. Maksudnya aku pengen perempuan muda zaman sekarang tuh merasa dihantui oleh spirit ini gitu, spirit yang kita tuh seseorang yang sudah berkorban dalam hal ini, sudah mencoba melakukan hal yang lebih dari zamannya, tapi banyak situasi yang kemudian dia tidak bisa pergi sejauh itu gitu kan, tidak bisa maju sejauh itu. Tapi kita perempuan zaman sekarang harusnya bisa meneruskan spirit yang dibawa oleh Dasia gitu. Yang kedua, kemudian aku ngerasa aku butuh perempuan satunya di generasi yang sekarang yang lebih modern, yaitu Arum di 2001 harus lebih modern, harus lebih berdaya daripada Dasia. Itu yang aku harus pastikan banget. Kontrasnya yang aku jelas, pengen bahwa Arum bisa melakukan hal-hal yang tidak bisa Dasia lakukan di zamannya gitu. Aku pengen dia jauh lebih menjadi dirinya sendiri, walaupun dua-duanya mempursue hal yang sama ya gitu. Tapi aku pengen punya dua kontras itu gitu. Oke, nah ini from this point saya jadi pengen tahu, karena Dian pasti udah banyak ditanya sama media lain soal perbedaannya dengan Kartini ya. Yang saya pengen tahu adalah, karena ini kita udah lihat ada perbedaan, kalau Kartini jauh agak lebih lincah ya gambarannya di film Kartini, sedangkan ini dia introvert. Perbedaan apa lagi yang Dian pelajari ketika bikin PR ini untuk karakter ini? Yang aku rasain gini, jadi kalau Kartini sama Dasia tuh punya kesamaan, mereka sama-sama dibelenggu sama tradisi, culture, ekspektasi sosial terhadap bagaimana perempuan Jawa tuh kayak gimana. Dan aku merasakan Kartini meng-cater itu, patuh terhadap itu pada saat dia merepresentasikan dirinya di ruang publik. Di ruang publik dia datang ke acara besar, terus dia ketemu tamu bapak ibunya yang orang Belanda. Selain dia memang ngomong bahasa Belanda, tapi dia juga selalu pandangan pasti ke bawah gini-gini. Di rumah dia bisa agak ngomong, bisa lihat tatapan, tapi tetap dengan peranatan tertentu. Tapi kalau di kamar itu yang dia real, dan itu kelihatan penonton diajak untuk menyelami sisi itu yang sebenarnya dia coba layer berapa lapis ke depan gitu. Nah kalau Dasia di rumahnya, di kamarnya nggak ada orang, dia tetap begitu. Dan karena memang dia punya level of comfort yang asik sendiri gitu loh. Kayaknya dia memang orangnya nggak verbal, tapi bukan berarti dia nggak artikulatif. Dia sangat artikulatif, tapi dia dalam bentuk tulisan. Makanya dia selalu apa-apa nulis kan. Dan aku banyak setuju sama diskusi yang dari Dini gitu ya, bahwa orang yang punya kepekaan sensorik cukup tinggi itu perlu punya kayak sense of bubble sendiri gitu loh. Dia harus terfokus, dia harus gampang terdistraksi sama hal-hal sensorik yang sangat-sangat appealing buat dia gitu loh. Sehingga mungkin conversation yang rameh-temeh di sekitarnya tuh menurut dia tidak menarik gitu loh. Jadi dia hanya bisa tertarik sama hal-hal yang menarik buat dia gitu loh. Jadi untuk engage dalam social courtesy, hi how you doing, apa kabar gitu-gitu, basa-basi tuh buat dia it's a waste of energy, dan ini cuma kayak buang-buang waktu buat saya yang sebenarnya bisa mengerjakan lebih banyak dengan kalau saya sendiri gitu. Jadi benar-benar cintanya tuh sama ini kretek, sama itu, that's really her world gitu ya. Tadi juga ngomongin kostum, makanya kenapa monokrom, dan jadi kalau dia udah suka warna itu, modelnya gitu, ya udah itu gitu. Yang awal kan memang hitam, emang inspirasinya kan dari kebaya janggan gitu, dan memang biasanya warnanya hitam gitu, dan memang gak lazim kan perempuan di zaman itu gitu pakai warna hitam terus gitu. Tapi ya Dasia itu nunjukin bahwa Dasia tuh kalau partikular banget ya gitu, kalau sukanya itu ya udah dia nyamannya begitu ya suka itu, dan dia cukup ini ya, rapi ya kayaknya ya gitu kan semuanya. Kita diskusiin itu juga berdua gitu. Meticulous. OCD mentok gitu. Meticulous banget gitu. Makanya pada saat dia ditangkap itu semuanya dia udah nggak ada pegangan, terus dia memulai sesuatu yang baru lagi. Nah, since we're talking about that, bahwa dia nantinya berubah kostum yang tentu saja menunjukkan jiwanya, saya mau ngomongin 65 nih. Karena kan entry ya ke tahun 65, yang sebetulnya di novel memang cukup panjang dan dalam itu ya. Saya tertarik dengan visualisasi Jeng Yah ketika ditahan ya, ketika Jeng Yah yang akhirnya
menjadi korban, seluruh keluarga menjadi korban. Pertanyaan saya sama Dian ini, that scene itu sangat-sangat heartbreaking gitu, sangat mengerikan sebetulnya dan sekaligus meruntuhkan gitu ya. Can you tell us itu how you feel? Karena itu saya membayangkan itu it's a very difficult scene gitu ya. Meskipun Dini tidak menunjukkan dengan detail apa yang terjadi dengan perempuan-perempuan yang ditahan itu, tapi karena saya banyak baca itu kita sudah bisa membayangkan. Yang saya bayangin ya, I have to imaginatively harus simulasi ini tuh terjadi pada diri saya waktu saya peranin sebagai Jeng ya. Saya ingat ada beberapa hari mendekati hari itu tuh saya tahu banget saya nggak boleh banyak makan karena saya pengen badan saya juga deprive secara nutrisi, secara minum air, dehidrasi, secara nutrisi juga deprive. Saya bikin diri saya lapar sampai saya bisa nikmatin sakitnya lapar itu gitu, yang kayak gitu itu soalnya saya bayangin tuh makanan pasti jarang banget lah gitu. Kalaupun ada juga udah nggak kepengen juga gitu ya. Terus apa yang terjadi di badan tuh biasanya akan sangat mempengaruhi apa yang terjadi secara psikologis. Jadi itu juga membantu aku untuk bikin secara psikologis tuh well-being-nya tuh ya deprive banget gitu loh. Aku inget banget ada satu state di badan aku yang kalau udah selaper itu dan sekurang itu nafas aja sakit. Jadi kayak mau narik nafasnya tuh aku kayak nggak berani tarik dalam-dalam gitu loh. Apalagi kan si Dasyah ini juga pasti kesehatannya terganggu sekali, pernafasannya mungkin kotor apa higienis sampai itu kehirup sampai udah bener-bener lembab mungkin moldy gitu loh. Jadi segala macam. Jadi di level itu aku coba setiap kali kita mau continuity shooting yang fase Dasyah yang itu, aku mencoba mencapai cara nafas yang itu, gitu, cara nafas yang sakit sekali gitu. Jadi setiap kali ditarik tuh itu sakit rasanya. Jadi kamu secara teknis sampai dan itu kebetulan kita sebelumnya kan memang sudah dibekali sama Mas Rosa. Mas Rosa Rukman Rusadi merupakan acting coach untuk kita semua. Tapi saya juga minta tolong sekali sama Mas Rosa, kemarin tuh aku minta tolong digandeng gitu khusus buat aku menjaga karakter Dasyah, dan untungnya beliau bersedia. Jadi salah satunya juga teknik baru nih sebenarnya yang saya pakai di approach di film ini, makanya saya juga ngelihat kok ada banyak review yang wah beda banget dia di sini gitu ya. Sebenarnya memang kalau dari pihak saya ini adalah kayak metode teknik baru berbeda yang baru saya pakai sekarang gitu loh. Jadi saya baru belajar nih dan ternyata it works gitu loh buat Dasyah yang kayak gitu. Ternyata dari nafas kuncinya. Terus untuk jadi Dasyah yang lagi sehat walafiat aja itu kan sebenarnya cara jalannya sama cara nafasnya berbeda banget sama aku sebagai dia normally gitu, dan itu manipulasinya dari situ. Ini menarik banget sih, it really works. Jadi kalau udah di level nafasnya udah ketemu, dari tutur kata, tatapan, gestur-gestur yang lain yang kecil-kecil itu semua akan nyambung gitu. Itu bagian 65 di dalam serial ini buat saya menarik ya tafsirnya ya, Dini sama Ratih buat Dian, karena di dalam novel itu memang clear gitu ya, posisinya Suraya dan posisi keluarga yang sebenarnya sama sekali nggak tahu apa-apa ya gitu ya. Nah ini boleh nggak ceritain mengapa Ratih maupun Dini agak menggeser sedikit jadi lebih blur gitu loh posisi kemerahannya si Raya itu. Jadi gini, memang kalau untuk series ini kita tuh sepakat untuk mengedepankan romansnya. Oh, jadi politik-politik kita nggak usah terlalu ini gitu ya. Okay. Itu tetap ada tentu saja karena itu kan bagian dari semua ceritanya di sini. Tapi kita pengen romance itu sebagai jalan masuk untuk semua penonton biar mereka semua ke-hook di sini gitu. Makanya kita kita kuatin romansnya. Politik tentu saja tetap ada karena itulah yang memang benar-benar terjadi. Itu adalah penyebab dari semua tragedi ini. Itu bab duanya tuh. Iya, tapi ini kita harus jadikan itu sebagai setting gitu, sebagai latar gitu sih. Iya, aku juga sebagai sutradara benar-benar harus ngejaga balance-nya antara ya romance, karakter, terus udah gitu setting politik, sosial, terus juga industrinya gitu-gitunya kan. Karena juga jangan sampai di waktu yang cepat tiba-tiba penonton belok ke arah situ, terus kita jadi punya PR lagi untuk masukin lagi ke plot utama, plot A kita adalah romance gitu. Nah ini ngomongin setting,
itu cakep banget, amazing banget, pokoknya aduh keren banget. Gue udah deh begitu setiap kali kalau ngelihat kalian pindah tuh ya dari set masa lalu ke masa kini itu luar biasa. Saya kepengen applause untuk whoever, siapa namanya dua orang Dita itu ya. Gambiro dan Jonga. Beautiful. Dan ya tentunya kan sutradaranya juga yang mengarahkan. Saya pengen tahu, saya kan nggak tahu menau ya bagaimana kalian waktu proses syuting itu, apakah totally habisin dulu yang masa lalu terus kalian pindah ke masa kini atau gimana sih? Jadi yang Isinya sih justru gitu ya? masa kini dulu. Oh, malah masa kini 2000-an dulu. dulu diselesaikan, baru yang masa lalu. Ya. Oke. Oh jadi benar-benar kayak di novel ya? Novel kan dimulai dari masa kini kan itu? Iya. Walaupun yang sulit kan banyak yang dibuat di masa kini kan harusnya hubungannya sama flashbacknya dulu. Tadinya rencananya idealnya sebenarnya kita harusnya memfilmkan yang Kronologi lampaunya gitu? dulu, yang lampaunya dulu. Baru yang sekarang, sehingga yang sekarang bisa merespon apa yang sudah di-shoot kan. Ini ngomongin kecenderungan Korea ya di dalam serial ini yang ternyata memang purposely dilakukan gitu ya. Ada beberapa karakterisasi drama Korea. Itu kenapa kalian memilih untuk yuk kita bikin sentuhan sedikit yuk, kayak jengyak ke sandung, pegangin. Sebenarnya kan kayak adegan kesandung, terus apa sih payung gitu-gitu kan sebenarnya Padahal memang kita juga punya payung sebenarnya. iya, itu kan sebenarnya formula-formula romance yang sebenarnya sudah ada dari lama banget bahkan sebelum Korea. Cuman saat ini karena memang di drakor sering banget diulang dan dipakai berkali-kali, lalu ada label yang Korea. melihat itu gitu kan. Karakter Hallyu udah lama, Iya. 20 tahun terakhir lah. Terus dan kita kan memang karena yang tadi Rati bilang gitu, di sini emang kita menu utamanya adalah love story, menu utamanya adalah romance. Jadi memang dari penulis dari awal juga draft awal bahkan tadinya lebih banyak lagi ya sebenarnya, lebih banyak lagi adegan-adegan yang emang pengen mengenhance romance-nya gitu. Kayak relaksasi sih sebenarnya juga gitu buat dua karakter ini. Oke, ini yang terakhir kali ya. Karena ini period. Meskipun ini dua masa, tapi let's just say that this is a period serial ya. Mungkin dari Dian saya mau tanya, apa ada period movie atau period serial yang paling berkesan buat kamu? Nggak apa-apa luar negeri atau Indonesia. Aku suka Love story ya? Ya Game of Thrones itu bukan love story ya. Game of Thrones is a blood story. Ya, Tapi aku juga Lord of the Rings dari dulu kan ngikutin saga-saga gitu, aku ngikutin. Ini aku lagi ngikutin Dune, terus aku ngikutin ini bukan period, aku Star Wars, gitu juga aku Itu ngikutin saga-saga gitu, fantasi. Ya. Tapi kalau film tuh aku Atonement, itu period. Jane Austen yang Pride and Prejudice, Little Women juga kemarin aku suka sih. Iya, I agree itu si Pride and Prejudice-nya Joe Wright ya, yang terbaru kan, yang Keira Knightley kan? Iya. Oke, Rati? Sama Little Women Little kalau Women film yang terbaru. yang terbaru. Kalau yang apalagi scene di bukit itu, scene di bukit. Little Women, Greta Gerwig, Timothée Chalamet dan Itu. Saoirse Ronan itu. Yang adegan penolakan. Adegan Ya. penolakan tuh keren banget itu. Terus kalau series aku suka yang period The Crown sama Downton Abbey. Oh, The Crown mah itu nggak ada tanding iya. itu. Despite itu ganti-ganti terus ya pemainnya, tapi tetap masuk, gila. Iya. Ini Aku nggak tahu ini periodnya sih. Aku suka dulu film kalau ngomongin romance ya, ada film Prancis judulnya Love Me If You Dare. Jadi bener-bener romance dua orang dengan game dan cukup tragis juga. Kayaknya gue romansnya tragis ya sebenarnya. Tragis banget. Makanya lo cocok. Marion Cotillard waktu awal-awal karir. Iya. Yang dulu belakangnya dia awal-awalnya disemen dia. di beton. Tapi seru, maksudnya But that's love romance. story, di semen di Love beton story. Story. Love It's a dare. story It's a dare with banget. the It's a guy. dare. Terus tapi itu period nggak ya? Aku lupa. Itu bukan period, that's a saga. Soalnya dia dari pacaran terus akhirnya tinggal kawin, terus akhirnya masih ada lagi lanjut sampai akhirnya Dia dari kecil sampai itu kalau Jepang sampai tuh Memories besar. of Matsuko gitu kan, yang dari dia Iya. kecil sampai tua gitu. Iya. Terus Little Woman gue suka. Walaupun Little Woman it's a love story ya. Little Woman
Ya, love story and family story Kalau ya. ini Legends of the Fall itu love story. Oh, that's Oh, love yeah. story. It's very Love good. I story love banget. I love Yes. Legend of the Fall. I love that too. I love that too. Oh. Itu apa prime-nya Brad Pitt itu lagi masih beres gitu loh. Everything was very good about him. Dan siapa ceweknya aku lupa deh. Iya. Julie Ormond. Julie Ormond. Oh, Julie speaking of Julie Ormond, aku jadi suka zamannya Braveheart. Oh, What? Braveheart. Braveheart. Braveheart yang film Mel Gibson. Mel Gibson yang zaman dulu Iya. itu. Itu memang ada Julie Ormond ya? Itu somebody looks like Julie Ormond. Was it? I don't know. I I can't kind remember. of Tapi ya I forgot. remember Ada Robin Hood. Braveheart. Robin Hood tuh dulu apa ya? Robin Hood yang mana? Ada beberapa. Yang ada Julie Ormondnya ya. Aduh, gue lupa lagi zaman-zaman itu. Iya, tapi Aku itu. lupa, tapi Julie Ormond zaman itu selalu main sebagai cewek yang diperebutkan. It's always like that. Gitu. Oke, terima kasih semua. Semoga sukses di project masing-masing. Actually I still wanna ask another one. Kamu lagi ngerjain apa? Itu ya, penutup dari ini semua. Lagi ngerjain apa sekarang? Aku lagi syuting another series. Aha. Kayaknya tayangnya Januari. Tapi it's a Oke. different genre, modern. Oke, we're looking forward to that. Terus Ati? Ada satu film yang lagi di develop juga dan ada series yang lagi di develop juga, Oh, tapi iya. belum boleh dikasih tahu. You and this. udah pusing ya, banyak banget ya. 2 sekaligus. Terus kamu gimana? Aku lagi nulis sekarang buat film selanjutnya. Oh, film ya? Ini Film. Judulnya 4 Musim Pertiwi. Tapi ya baru segitu sih, karena baru mulai nulis sebenarnya. Oke, jadi good luck untuk semua project. Thank you banget udah mengadakan waktu buat layar. Thank you. Thank you. Thank you.